Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Gimana kabar adik-adik? Sore hari ini kita mau kembali lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah hari ini kita semua dipenuhi oleh sukacita dan yang daripada Tuhan. Sebelum mulai beribadah, adik-adik baiknya kita mengawali dengan doa. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, Kau sangat baik, begitu baik. Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah saat kami memuji-Mu, kami memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami membuka mulut, membuka suara kami untuk meninggikan nama-Mu. Dan saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami menjadi anak-Mu yang baik, mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Bukan hanya menjadi pelaku firman-Mu, tapi biarlah kami dapat menyebarkan kebaikan-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang bersuka cita katakan amin. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita pujikan Aku Dipilih Tuhan. Jadi anak-anak
kita harus menjawab, "Ya Tuhan." Mari kita nyanyikan, "Dengar Dia panggil nama saya." Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biar firman yang disampaikan bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman, mari kita pujikan yang berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Kurindukan kediaman di Tuhan. Rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu.
ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari kita pujikan dari awal yang berkata, "Ku rindukan kediaman-Mu Tuhan." Ku rindukan kediaman, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Katakan, ini aku. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita tadi habis nyanyi bersuka cita. Ayo kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ketika Diana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kini saatnya kami mau duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, jadikan kami pendengar dan pelaku firman. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, Kak Dian mau bercerita tentang satu orang di dalam Alkitab. Tema yang direnungkan hari ini yang kita dengarkan adalah aku dipanggil, aku dipilih. Siapa yang dipanggil di sini? Ya, siapa yang dipilih? Kita semua. Menjadi apa? Anak-anak Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan untuk firman kebaktian anak-anak ini, yaitu di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai selanjutnya. Kita akan mendengar cerita tentang Yunus. Yunus dipanggil oleh siapa? Tuhan. Untuk apa? Nah, Yunus dipilih siapa? Tuhan. Yesus untuk apa? Yuk kita akan mendengarkan cerita ini. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai selanjutnya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, adik-adik, ternyata saat itu Tuhan manggil Yunus. Ayo, bangun, pergi ke Niniwe. Kamu pergi ke Niniwe untuk memberitakan bahwa bangsa Niniwe itu kejahatannya sudah sampai ke telingaku. Bangsa Niniwe itu bangsa yang besar, bangsa yang sangat besar orang-orangnya. Dan juga bangsa ini melakukan kejahatan bukan hanya di telinga manusia, tetapi di telinga Tuhan, adik-adik. Tapi Tuhan sayang sama bangsa ini. Dia tidak mau bangsa Niniwe sampai binasa. Akhirnya Tuhan menyuruh siapa? Menyuruh Yunus, memanggil Yunus, memakai Yunus. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan mengasihi bangsa Niniwe, supaya bangsa Niniwe bertobat. Tapi apa yang terjadi ya? Apakah Yunus ini mengikuti kemauan Tuhan? Yuk kita baca yuk ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ternyata Yunus mau melarikan diri, adik-adik. Yunus tidak ikut kehendak Tuhan. Disuruh ke Niniwe malah mau pergi ke Tarsis. Beli tiket kapal untuk pergi ke Tarsis. Tapi apa yang terjadi adik-adik kalau Yunus tidak nurut sama perkataan Tuhan? Yuk kita baca lagi yuk. Mari. Ayat yang keempat. Saat Yunus sudah masuk kapal ya, mau melarikan diri ke Tarsis. Gini tuh ceritanya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada siapa? Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Tuhan mendatangkan apa? Angin ribut. Saat Yunus sudah masuk kapal, di situ banyak orang juga, tapi orang tidak kenal Yunus. Angin ribut didatangkan Tuhan oleh karena apa? Yunus melarikan diri. Angin ribut yang kencang menimpa kapalnya yang ditumpangi Yunus. Awak kapal ketakutan, orang-orang teriak tolong, tolong. Juga memanggil siapa? Memanggil Tuhan Allah mereka masing-masing. Mereka setelah memanggil masih anginnya semakin kencang. Barang-barang yang mereka bawa yang merasa berat itu dibuang ke laut. Pada ketakutan, gelisah semua. Tapi Bapak Yunus malah tidur. Loh, Kak, kok Bapak Yunus kok santai sih? Karena Bapak Yunus mungkin ngantuk, capek, tidak kerasa kalau ada angin ribut. Nah, yuk kita dengarkan lagi. Datanglah nakoda. Nakoda itu yang apa? Mengendarai, yang nyopirin kapal. Mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ternyata nahkoda sopirnya itu datang sama Yunus. Hei, kamu kok malah santai tidur? Orang pada ketakutan kamu tidur. Ayo kamu berseru sama Allah
mungkin Allahmu bisa yang namanya apa? Menolong. Nah, lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Setelah Yunus ditemui nahkoda dan turun, kemudian dia kumpul. Orang saking ketakutannya karena malapetaka itu, akhirnya membuang undi. Siapa sih yang sebenarnya yang dosanya gede, istilahnya seperti itu ya adik-adik ya. Setelah dibuang undi kena ke Pak Yunus. Nah, banyak orang berkata gini, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditampak oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ya, diinterogasi ya. Kamu itu salah apa? Kok bisa sampai-sampai kita tertimpa angin ribut yang seperti ini? Kamu berasal dari mana? Kemudian Allahmu itu siapa? Bangsamu di mana? Negerimu di mana? Nah, jawab siapa? Yunus, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lah, Yunus memperkenalkan diri, aku nih orang Ibrani takut akan Tuhan yang punya langit dan bumi. Setelah orang-orang mendengar itu, mereka jadi takut. Terus ngomong, apa yang telah kamu buat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh di hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Pak Yunus cerita, aku ini orang Ibrani takut akan Tuhan. Aku melarikan diri dari hadapan Tuhan. Orang-orang yang ada di kapal itu mendengar, mereka mendengar itu jadi takut. Ternyata Tuhan itu berkuasa loh adik-adik, di lautan, di daratan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan mereka ya setelah dengar cerita Bapak Yunus ini? Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ternyata adik-adik, Bapak Yunus bilang, dah angkat aku aja, aku buang ke laut aja. Karena badai besar ini, yang menyebabkan badai besar ini aku yang salah di hadapan Tuhan. Akhirnya adik-adik yang terjadi apa? Mereka mendayun dulu, tidak langsung membuang Yunus mendayun, tapi tidak bisa karena laut semakin bergelora. Setelah itu Bapak Yunus dilempar ke lautan. Adik-adik, kita dengar cerita ini, kita dapat mengerti ya, kalau Tuhan sudah menyuruh kita, memanggil kita untuk satu hal seperti Bapak Yunus ini, untuk memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan. Jangan kita melarikan diri. Kalau kita melarikan diri, orang-orang sekitar kita akan tertimpa bencana juga. Kalau Tuhan sudah panggil, ayo Dian, ayo siapa Putra, ayo semua sini beritakan Injil. Tidak mau Tuhan, itu yang aku beritakan itu jahat sekali, aku nggak mau, lebih baik aku pergi dari tempat lain. Adik-adik jangan seperti itu. Kita harus minta pertolongan Tuhan karena Tuhan sayang kepada semua orang supaya banyak orang masuk dalam kerajaan surga. Setelah itu Yunus dilempar ke dalam laut, dimakan ikan besar. Selama 3 hari Yunus berdoa, kemudian keluar
dikeluarkan ya, ikan besar dimuntahkan ya. Akhirnya Yunus mau memberitakan Injil kepada bangsa Niniwe, keselamatan di bangsa Niniwe. Tapi jangan sampai kita seperti Yunus dulu ya, kena bencana yang besar kemudian kita baru melakukan. No. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk sebuah rencana Tuhan, mari ikuti. Kita dipilih Tuhan untuk jadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Ayo adik-adik, jangan lari di hadapan Tuhan. Kalau ada bencana yang besar menimpa hidup kita, kita harus yang namanya berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku mau Tuhan menuruti kehendak-Mu. Aku dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar Yesus Juru Selamat umat manusia. Ingat adik-adik, mari kita ngikuti kehendak Tuhan. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Ayo semangat semuanya, oke? Jangan lupa Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik, selalu menyertai adik-adik seperti penyertaannya di Bapak Yunus. Kalau kita lagi tidak mau mengikuti kehendaknya, nanti dijewer Tuhan loh ya. Tidak mau kan dijewer Tuhan? Yuk kita ikuti panggilan Tuhan. Ketika kita sudah dipilih, kita ikuti kemauan Tuhan. Oke adik-adik, dari firman ini kita semangat mengikut Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Mari kita berdoa sama-sama, angkat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih, firman-Mu begitu indah. Kau memanggil kami menjadi anak-Mu. Engkau memilih kami menjadi orang-orang yang Kau pilih untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang jahat sekalipun. Biarlah kami mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkati anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu-Mu, JKI Panji Kristus ini bertumbuh, bertambah, berbuah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.